menarik. Jadi kan kita lihat seakan-akan dengan adanya larangan dan adanya perintah, reward and punishment berlaku. Cerita pelacur yang hidupnya penuh dengan maksiat, dia ngasih minum anjing, masuk surga. Takaran imannya berantakan itu gimana gitu? Ada ukurannya nggak sih? Ada matriksnya nggak sih? Bisa dibilang ini imannya berantakan, oh yang ini masih bisa diterima. Apakah itu termasuk tidak apa-apa, lanjutkan, atau tetap harus melakukan kewajibannya? Jadi dalam kehidupan itu ada dua. Oke. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Guys, untuk sekarang kita kedatangan teman lama kita ini, teman SD ini, Abang Febriansyah, atau biasa dipanggil Rian. Iya, Febrian Rian. Gimana Bang Rian, sehat? Alhamdulillah, Mas Opal. Apa nih? Kemarin habis baru beres kerja di Estuary. Estuary itu apa? Di perusahaan inilah. Tapi udah beres duluan, jadi anggap aja karyawan lama ya. Karyawan lama. Terus sekarang lagi bootcamp di salah satu lembaga. Sekarang menuju ke software developer. Software developer kelas. Minum kopi dulu nggak sih Mas? Diminum dulu kopinya. Jadi teman-teman, sekarang ini kita lagi ngobrol sama Mas Rian. Mas Rian ini punya, mungkin ada beberapa masalah nih ketika dalam menjalani agama Islam. Gimana Mas? Wah, ternyata langsung dikasih yang berat. Nggak berat, ini kan kewajiban kita. Kita sebagai umat muslim wajib dong untuk sharing apa permasalahan kita dalam agama. Biar apa? Biar kita tahu, siapa tahu ada solusinya, atau bisa menjadi lebih baik lagi, kan gitu. Emang kenapa sama agama lain, Bal? Emang yang dilihat sama Opal agama orang kenapa, Bal? Soalnya ya namanya kan, kalau disebut dalam agama itu kan al-iman yazid wa yanqus. Artinya iman itu naik turun. Iman itu naik turun. Tapi turun. kalau imannya Reni nggak naik-naik masalahnya. Nggak naik-naik. Nah ini masalahnya kenapa gitu loh. Nah, bisa dilihat naik atau turun tuh dari yang terlihat apa yang nggak terlihatnya gitu. Sedangkan Mas Opal kan nggak setiap hari ketemu saya. Iya sih. Cuman kan ini kan penilaian yang baru ketemu nih. Baru ketemu. Terus kalau misalkan kita lihat standarnya apa sih? Nah, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Amin. Iman itu akan naik dengan apa? Dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Melaksanakan kewajiban. Salat lima waktu dijaga. Salat lima waktu. Menjauhkan maksiat. Menjauhkan maksiat. Enggak, itu yang itu. Yang yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Semua perintah-perintah Allah kita jalankan, yang sunnah maupun yang wajib. Dan turun karena apa? Karena maksiat, melanggar perintah-perintah Allah. Nah, sebab itulah kita turun imannya. Seperti itu. Itu ya. Itu nanti kayaknya kamera bisa di sini kasih gitu ya. Ada gambar ayat-ayat yang tadi gitu ya, biar bisa, penontonnya tahu gitu tadi maksudnya ayat apa. Aman banget, bisa lah itu. Ya. Minta ketik Mas tadi ngomong apa? Bisa banget. Ayat tadi dimasukin biar penonton juga tahu gitu artinya apa. Ya. Seperti itu. Iman naik turun yang wajibnya gitu. Kalau dipikir-pikir ada benernya juga gitu. Ada iman naik turun, udah gitu kewajibannya juga masih kadang bolong-bolong gitu. Itu dia. Sebenarnya kalau kita tidak melakukan kewajibannya, nanti bakal nggak akan dapet benefitnya gitu kan. Sebenarnya make sense. Tapi kenapa sih konsepnya harus punishment gitu sih? Karena yang orang rasain ya, itu kalau pakai konsepnya punishment, orang makin bukannya mau melakukan, tapi takut melakukan. Ini menarik. Jadi kan kita lihat seakan-akan dengan adanya larangan dan adanya perintah, reward and punishment berlaku. Ketika kita melakukan punishment, maka kita akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang kita lakukan. Tapi pada dasarnya tidak seperti itu loh. Gimana tuh? Pernah dengar nggak cerita pelacur yang hidupnya penuh dengan maksiat, dia ngasih minum anjing, masuk surga. Oke. Pernah dengar nggak?
Enggak tuh, belum Jadi pernah. ada cerita tuh dia tuh pelacur seumur hidupnya tuh. Dia tuh emang banyak banget maksiatnya. Tapi dengan wasilah, dengan perantara dia ngasih makan anjing yang kehausan, ketika dia mati dia masuk surga. Oke. Apakah fair atau enggak? Dengan dengan konsep reward and punishment tadi. Kalau konsepnya reward and punishment nggak fair. Nggak Tapi fair dong. menurut gua itu cukup fair. Cukup fair karena apa? Dalam ayat Allah menyebutkan, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innahu huwal ghafurur rahim." Bukan berarti karena kita hidupnya penuh dengan maksiat, kita dosa terus ujung-ujungnya kita masuk neraka. Oke. Nggak Allah nggak nilainya cuma karena itu doang. Oke. Tapi ada faktor lain yang jadi penunjang kita untuk bisa mendapatkan reward tadi. Oke. Mau hidup kita tuh penuh dengan maksiat segimanapun, tapi ingat, Oke. Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha penyayang. Oke. Dalam ayat tadi disebutkan, katakanlah wahai hambaku yang telah melewati batas atas dirinya. Maksudnya dia hidupnya penuh dengan maksiat terus, hidupnya dosa terus. Allah bilang apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Oke. Lihat, itu bentuk kasih sayang Allah loh. Kita mau buat maksiat sebanyak apapun, kalau emang konsepnya reward and punishment, bakal masuk neraka dong. Oke. Tapi kenyataannya yang terjadi di kehidupan kita sekarang, kalau kita masih mau kembali kepada Allah, kita masih mau bertaubat kepada Allah, ingat, rahmat Allah itu sangat besar. Kasih sayang Allah itu sangat-sangat besar. La taqnatu min rahmatillah. Karena apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah indahnya agama ini. Gue coba summary-in ya. Itu jadi konsep punishment and reward itu ternyata kurang tepat ya. Karena seperti cerita yang tadi juga ada seorang pelacur yang dimana dia bahkan ngasih makan anjing, dia bahkan bisa masuk surga gitu kan. Nah, terus motivasi kita itu harus kemana gitu? Karena ngelihat yang tadi pelacur aja bisa masuk dengan memberikan kebaikan. Terus tidak, artinya kan dia tidak melakukan, dia juga banyak melakukan kesalahan di hidupnya. Artinya ada banyak jalan kan? Betul. Kenapa kita tetap harus fokus ke yang wajibnya, sedangkan ada banyak pintunya kalau yang gue bisa tadi simpulin ya. Kenapa kita tetap harus ke yang wajibnya itu, sedangkan pintunya banyak? Karena gini, kita masuk surga atau masuk neraka diampuni apa enggak, itu hak prerogatif Allah. Ya. Nggak ada yang bisa intervensi, nggak ada yang bisa komentar, nggak ada yang bisa nyelak. Oke. Karena itu hak prerogatif Allah. Oke. Kenapa Allah memberikan dia pintu surga? Ceritanya nggak habis dia ngasih air minum ke anjing doang. Tapi setelah dengan wasilah tadi, dia bertaubat kepada Allah, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, hingga dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kenapa kita harus beribadah nih? Sedangkan ada banyak pintu. Iya benar. Ya kan? Itu kan Kenapa tadi. gitu? Karena emang itu kewajiban kita tadi. Kita diciptakan di dunia itu tujuannya untuk itu. Kan disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah itu nggak ciptain manusia dan jin itu bukan untuk maksiat, bukan untuk senang-senang, bukan untuk happy-happy, bukan untuk wira-wiri, enggak, tapi untuk apa? Beribadah. Kenapa? Jawabannya karena itu tujuan Allah. Nah, itu tujuan. Itu yang harus kita lakukan, itu kewajiban kita. Contoh salat. Salat itu tiang agama. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada salat, hancurlah iman kita, berantakan iman kita semuanya. Maka itulah kenapa Allah memerintahkan kita untuk salat. Menarik. Tadi katanya kan imannya bisa jadi berantakan. Takaran imannya berantakan itu gimana gitu? Ada ukurannya nggak sih? Ada matriksnya nggak sih? Bisa dibilang ini imannya berantakan. Oh, yang ini masih bisa diterima. Nah, definisi iman berantakan tuh kayak gimana? Nah, ya itu. Ya, definisinya simple. Kita kalau itu sebenarnya kita nggak punya hak untuk intervensi orang lain ya, perkara iman dia baik apa enggak. Karena dengan judgement itu kita bakal merasa diri kita lebih baik takutnya. Ketika kita sering beribadah, kita lihat orang yang nggak sholat. Lu kenapa nggak sholat? Lu kenapa ini iman lu jelek? Jadi kita nggak punya hak untuk intervensi terkait
gimana iman dia, berantakan atau enggak. Oke. Tapi yang punya hak itu diri sendiri. Dia yang bisa melihat. Nah, dengan apa? Bagaimana dia memperlakukan tubuhnya untuk Allah, untuk agama Allah. Apakah selama dia menjalankan hidupnya dia penuh dengan ibadah, dia membantu temannya, dia membantu sahabatnya, dia membantu hewan-hewan, menyayangi makhluk-makhluk Allah, atau dia hanya merusak, atau dia hanya mengganggu, atau dia hanya menjadi benalu di orang lain. Yang punya standarnya siapa? Dia sendiri. Oke. Dia sendiri yang bisa menilai. Kita orang lain nggak bisa menilai, nggak bisa judgement. Oke. Ini tuh gimana sih, orang ini imannya lemah, ini kenapa sih imannya jelek, kita nggak bisa, karena itu dia sendiri yang tahu. Oke. Bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah aja itu mah Oke. yang tahu perkara itu. Menarik. Jadi kan sebenarnya tiap orang punya ukurannya masing-masing ya. Betul. Dan diri sendiri juga yang bisa ngasih nilai ke diri sendiri. Ini tuh imannya segimana gitu. Terus pandangannya gimana kalau soal mungkin dia sholatnya nggak rajin, nggak 5 waktu, tapi di belakang itu banyak hal-hal yang nggak dia sadarin dalam melakukan kebaikan. Melakukan kebaikannya bukan dalam hal secara langsung. Misal, contohnya dia membantu temannya yang berbeda keyakinan untuk supaya bisa beribadah dengan nyaman. Dia menjadi SJW di Twitter, ya kan? Bantu ribut. SJW banget. Iya, bantuin di Twitter, bantuin ribut sama orang-orang. Kenapa? Untuk agama lain, untuk beribadah itu harus banyak izinnya. Akhirnya dibantu, di speak up. Akhirnya misal ke reach out ke Pemda, ke pemerintahan. Itu kan sebuah cara dia merasa dia baik. Cara dia melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan, dan balik lagi, sebenarnya kebaikan juga punya point of view-nya masing-masing ya. Betul. Bisa jadi menurut gue itu baik, tapi belum tentu menurut orang itu baik gitu kan. Jadi balik lagi, sebenarnya ke poin utamanya kan wajib atau enggak wajibnya kan dalam beribadah itu kan. Nah, kalau tiap orang punya caranya masing-masing, apakah artinya itu tidak apa-apa? Sebenarnya balik lagi ke situ kan, karena yang mau gue poinin adalah tiap orang merasa dia ada melakukan kebaikan, Ya. di samping dia absen dari ibadah wajibnya. Nah, apakah itu termasuk tidak apa-apa, lanjutkan, atau tetap harus melakukan kewajibannya? Jadi gini, dia buat baik nih, bantu orang segala macam, tapi dia nggak sholat. Gitu maksudnya. Apakah dia lanjutin aja nggak usah nggak sholat tapi buat baik apa enggak? Gitu kan? Jadi dalam kehidupan itu ada dua. Oke. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Ya. Ikatan kita dengan Allah, dan yang kedua ikatan kita dengan manusia, dengan sesama makhluk hidup. Nah, oke. Dan ini tuh saling berkaitan. Dua hal ini. Gak bisa kita cuma pegang satu hal aja. Oke. Kita nggak bisa cuma berpegang di hablum minallah aja. Nggak bisa kita cuma duduk di masjid beribadah sholat 5 waktu, Iya. ngaji 24 jam nggak keluar dari masjid. Itu cuma satu hablum minallahnya. Hablum minannasnya enggak. Itu nggak boleh. Bahkan ibadah pun bisa menjadi dosa kalau dia melupakan kewajibannya. Oke. Contoh dia udah nikah nih, udah punya kewajiban dong. Iya. Ada kewajiban untuk Menafkahi. nafkahi dong. Oke. Tapi dia tinggalin itu semua. Kenapa? Gue mau sholat, gue mau ibadah 24 jam di masjid. Iya. Dosa nggak dia? Dosa. Iya. Dia dosa karena dia punya kewajiban dan punya hak di luar itu. Satunya lagi, hablum minannas. Dia menjalankan kebaikan, dia berbagi, dia membantu. Dia pokoknya kalau ada gotong royong dia selalu ikut. Iya. Tapi ibadahnya enggak. Itu pun enggak sempurna. Karena tadi dua hal ini tuh berkaitan dan harus saling dilengkapi.
Oke. Perkara mana yang lebih baik atau yang lebih buruknya, ya itu kembali. Asalkan dua-duanya tetap dijalani. Gak apa-apa, mungkin ibadah dia masih yang wajibnya aja, Oke. tapi dia nge-push untuk ngebantu yang lain, gak jadi masalah. Oke. Ataupun sebaliknya, dia masih ngebantu yang lain secukupnya, tapi dia fokus beribadah. Asalkan tadi dua-duanya ini tetap dijalankan. Bukan ngambil satu doang. Ini bukan opsi, tapi ini kewajiban untuk memilih keduanya. Oke. Bukan berarti dengan kita salat doang kita bisa masuk surga. Enggak, justru Oke. tanpa hablum minan nas tadi, tanpa bergotong royong, tanpa membantu sesama makhluk hidup, kita juga tetap nggak akan bisa. Oke. Gitu indahnya loh. Oke. Jadi harus seimbang ya. Harus seimbang, harus balance dua-duanya. Oke. Kadang kan banyak kayak orang yang ngerasa gue udah ngelakuin kebaikan kok ke orang-orang, gue ngebantuin orang, gue kadang sedekah, kadang juga ngebantuin orang lagi mogok di jalan. Itu adalah hablu minanas karena dia Dan nas. berbuat kebaikan Betul. ke makhluknya. Betul. Tapi juga jangan dilupain Hablum minallah. Hablum minallah. Kewajiban dia terhadap Allah sang Allah. Maha Pencipta. sama penciptanya. Kalau ditanya kenapa sih kita harus percaya sama Allah? Hmm. Kenapa sih kita Allah kan nggak ada, Allah kan nggak kelihatan segala macam. Oke. Untuk orang-orang ateis mungkin mengatakan mana Allah nggak ada, mana ini nggak ada. Makanya ketika masuk Islam, rukun iman kita tuh salah satunya apa? Percaya pada hal yang gaib. Karena nggak semua yang ada dalam agama kita bisa dicerna dengan akal. Akal kita nggak akan sampai ke sana. Kalau kita nggak percaya pada hal-hal yang gaib, maka runtuh iman kita, nggak sempurna Islam kita. Oke. Nah itu makanya kita dua-duanya ini harus saling berkaitan, harus saling dipush. Oke. Seperti itu agama kita. Itu ya guys. Jadi emang buat orang-orang sana yang ngerasa udah merasa cukup baik, emang itu suatu hal yang baik karena sudah melengkapi dari salah satu kewajibannya itu Hablum minan nas. hablum minanas. Ya, saling menyayangi sesama manusia. Beda Tapi sih. jangan lupakan juga bahwasanya dia punya kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hablum minallahnya pun harus dijalankan. Oke. Salatnya, sedekahnya, zakatnya, puasanya itu tetap harus dijalani. Oke. Seperti itu. Cukup jelas ya tadi ya soal hablum minanas sama hablum minallah. Oke lah, orang-orang sekarang udah pada ngerti nih. Sebenarnya kita harus nyimbangin dua-duanya gitu. Betul. Nah, satu lagi itu adalah saat kita ingin lebih dekat kepada Allah. Tapi masalah terbesarnya itu adalah malas, gitu kan. Waduh, malas dan malas gitu kan. Kalau hablu minannas, orang bisa merasakan bagaimana berbuat baik, ada rasa senangnya juga sudah berbuat baik. Tapi kalau hablum minallah, bagaimana supaya orang bisa merasakan kenyamanan dalam beribadah itu? Ini cakep nih. Gimana agar kita bisa mendapatkan kenikmatan? Iya, kenikmatan gitu. Kadang kita kalau ngasih kebaikan ke orang-orang, wah kita senang juga. Apalagi kalau orangnya juga ngerasa terbantu lah gitu kan. Secara langsung atau tidak langsung, secara ada timbal baliknya atau enggak, tapi tiap orang punya ngerasakan kesenangannya masing-masing. Nah, kita juga pengen ngerasain gitu. Wah, ternyata dekat dengan Allah juga bisa dapat kenikmatan yang sama gitu, rasa yang sama. Gimana cara dapetinnya? Yang pertama ya, yang pertama kali ini keresahan diri sendiri nih. Ketika gua apa aing apa orang? Gua ya. Gua. Ketika gua lagi banyak maksiatnya, kita mau ibadah kayak gimana pun bakal susah. Oke. Gak akan dapat kekhusyuan, gak bakal dapat kenikmatannya tuh. Oke. Faktornya itu salah satunya itu ketika kita banyak maksiat, kita bakal jauh dari Allah. Oke. Semakin kita banyak maksiat, semakin jauh kita dari Allah. Oke. Bahkan ada level tertingginya itu bukan level yang dimurkai Allah, tapi dia yang dibiarkan oleh Allah. Hidupnya bukan gara-gara dia ada maksiat, bukan gara-gara dia ada kesalahan, dia dipersulit oleh Allah, enggak. Bahkan dilancarkan segalanya. Rezeki dikasih, dikasih kesenangan lah dalam hidupnya. Padahal dia sendiri nggak sadar dia itu sedang dibiarkan oleh Allah. Itu yang paling ngeri itu. Itu faktor utamanya. Ketika kita banyak maksiat, maka kenikmatan kita dalam beribadah itu akan sangat-sangat hilang, sangat-sangat berkurang.
Gimana caranya? Kita potong nih maksiat-maksiat yang kita lakukan nih. Ketika kita potong maksiat-maksiat itu, maka akan terasa kenikmatan dalam beribadah. Itu pertama. Oke. Yang kedua adalah kita memahami esensi dari ibadah yang kita lakukan. Kita memahami makna dari ibadah yang kita lakukan. Pertanyaannya, setiap sholat, bacaan yang dibaca ngerti apa enggak? Enggak. Ngerti enggak? Enggak. Terus gimana kita mau dapat kenikmatan sedang kita sendiri nggak Bener. tahu lagi ngapain? Ya udah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tapi kita nggak tahu baca apa. Benar. Bisa nggak dapat kenikmatan? Kan enggak, karena kita Bener. nggak tahu kita ngapain. Benar. Itulah alasan gua kemarin beli Al-Quran Terjemahan. bahasa Inggris. Betul. Karena selama ini gua baca Al-Quran bahasa Arab. Betul. Baca. Kagak. Ngerti kagak. Akhirnya kan gue mikir ya, mana nih? Kayaknya seru gitu. Ini kan penuh dengan arti ya. Betul. Akhirnya gue beli, itu translate-nya dari Oxford. Dan ya lebih dapet, oh ini tuh. Oh, ini yang selama ini dibaca tuh artinya ini. Gitu. Dan Quran tuh pemilihan kosakatanya itu sangat-sangat tinggi. Betul. Sampai apa? Sampai tidak mungkin ya ada beberapa kalimat yang tidak bisa diterjemahkan. Kecuali kalian memahami bahasa Arab. Karena apa? Karena kalau kayak misalkan kita baca di Quran terjemahan ya, kata-kata terjemahan itu tidak mendefinisikan arti makna dari ayat tersebut. Makanya ada namanya tafsir Quran. Oke. Terjemah itu ya udah perkata itu kan. Iya. Sedangkan tafsir menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Karena apa? Ayat itu tidak bisa diartikan dengan kata, tapi perlu penjelasan. Ini arahnya kemana, tujuannya apa, itu perlu dipelajari juga tuh semuanya. Oke. Karena kalau misalkan kita sudah tahu maknanya, kita tahu esensinya, bakal muncul kenikmatan. Kita ibadah ini tuh bukan cuma sekedar kayak gerak doang, Nah, tapi ada maksud tertentu yang kita tahu. oke. Kita tahu bahwasanya ketika kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di setiap ayat dari setiap bacaan kita dalam surat Al-Fatihah, Allah tuh jawab. Allah jawab setiap ayatnya tuh, dijawab sama Allah. Coba gimana? Kita bisa tahu kalau misalkan kita pelajari. Kita bisa tahu kalau kita paham maknanya. Kita bisa tahu kalau kita pelajari tafsirnya. Itu bakal nikmat. Oke. Tahu nggak tujuan hidup mana itu apa? Apa tuh? Apa? Oh, nanya ke gua. Kalau sesuai textbook, itu kita beribadah. Beribadah. Ada nggak di sholat? Nggak tahu, bukan nggak ada. Setiap baca doa iftitah itu ada. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa wa mamati mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya seluruh sholat kita, hidup kita itu tujuannya satu, untuk siapa? Untuk Allah. Kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi kita nggak tahu artinya apa. Akhirnya ya udah kita ngejalanin biasa-biasa aja. Padahal kita udah kita meyakin dalam diri kita baca nih tiap hari ini sehari 5 kali. Bahkan kalau sholat sunat tambah lagi. Kita ngomong tiap hari itu. Kita sholat, kita hidup, semua tujuannya untuk apa? Untuk Allah. Oke. Nah semua itu akan nikmat kalau apa? Kalau pertama kita menjauhi maksiat, yang kedua kita paham makna sholat ini itu apa. Oke. Kita tahu artinya, kita tahu hakikatnya, kita tahu esensinya. Kenapa kita baca? Kenapa pernah nanya nggak sih kenapa kita sholat tuh berdiri gini? Kenapa kita harus ruku? Kenapa kita sujud? Kenapa kita duduk tahiyat?